Pemirsa, aparat kepolisian terus menyelidiki penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia 22 Agustus lalu. Pihak Kejaksaan Agung tidak mau berspekulasi dan masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono, polisi hari ini mendatangkan tim dari Pekerjaan Umum untuk melihat konstruksi gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar Sabtu lalu. Hari menjelaskan pihaknya menyerahkan ke kepolisian untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan informasi terbaru tentang kebakaran gedung kami. Hingga hari ini penyelidik kepolisian masih melaksanakan tugasnya dalam rangka mencari penyebab terjadinya kebakaran. Tadi juga sudah datang dari tim PU untuk melihat konstruksi, struktur, dan lain sebagainya. Untuk perkembangan lebih lanjut terhadap apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka mencari, menemukan penyebab kebakaran, teman-teman bisa menanyakan secara lengkap kepada tim itu. Kami hanya menerima laporannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Pemirsa, gedung Kejaksaan Agung terbakar pada 22 Agustus lalu, tepatnya hari Sabtu. Api menghanguskan seluruh bagian gedung, namun Kejaksaan Agung memastikan seluruh berkas perkara aman dan telah simpan dalam bentuk digital. Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia terbakar pada Sabtu 22 Agustus lalu. Api menjalar ke seluruh lantai gedung. Puluhan mobil pemadam dikerahkan, bahkan sejumlah pejabat datang ke lokasi mulai dari Kapolda Metro Jaya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga Jaksa Agung. Petugas juga mengevakuasi 25 tahanan dari Rutan Salemba Cabang Jaksa Agung ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, jalan di sekitar Kejagung pun ditutup untuk mempermudah proses pemadaman hingga pendinginan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menyebut api berasal dari lantai 6 gedung Kejaksaan Agung. Titik api dari keterangan sementara yang ada adalah dari lantai 6 turun ke bawah sampai lantai 1. Tetapi itu di beberapa lokasi di bidang kantor intelijen, kemudian kepegawaian dan ataupun administrasi. Gedung Bundar yang merupakan kantor dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan berkas perkara tersimpan berbeda dengan gedung utama, serta berbeda pula dengan rumah tahanan. Jarak antara gedung utama dengan gedung Bundar kurang lebih 300 meter, sementara jarak dengan rumah tahanan cabang Salemba sekitar 200 meter dari gedung utama. Sehingga Kejaksaan Agung memastikan seluruh berkas perkara baik umum ataupun khusus aman dan telah disimpan dalam bentuk digital. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk menganalisa lebih dalam terkait kebakaran Kejaksaan Agung, kita tanyakan kepada Fire Safety Profesor Fatma Lestari. Selamat sore, Ibu Fatma. Selamat sore. Ya, Ibu Fatma, pada Sabtu lalu gedung Kejaksaan Agung yang cukup besar ini terbakar dengan sangat cepat sekali. Apakah ini memberikan indikasi bahwa tidak ada standar keamanan yang baik di dalam gedung tersebut, Bu Fatma? Ya, apabila sebuah kebakaran menyebar dengan cepat, ini merupakan salah satu petunjuk bahwa sistem proteksi kebakaran yang ada di gedung tersebut tidak berfungsi atau tidak bekerja dengan baik. Apabila sistem proteksi kebakaran baik secara aktif maupun pasif, aktif misalnya detektor dan juga alarm bekerja dengan baik, yang kemudian dilanjutkan dengan bekerjanya sprinkler yang menyemburkan air, maka api tersebut dapat segera dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh gedung. Itu apabila sistem proteksi kebakaran bekerja dengan baik. Baik, Ibu Fatma, banyak yang mempertanyakan api terlihat pertama kali di lantai 6. Yang kita tahu api biasanya berkobar ke atas. Ini mengapa menyebar ke bawahnya sangat cepat sekali, Ibu? Apa yang memicu? Kira-kira apakah ada barang atau unsur yang menyebabkan api menyebar cukup cepat ke bawah, Ibu? Ya,
Api dapat menyebar itu terjadi proses heat transfer atau proses perpindahan panas. Nah, perpindahan panas ini bisa terjadi apabila api tadi mengenai bahan atau benda yang mudah terbakar atau menghantarkan panas. Nah, apabila secara struktur bangunan di bagian atas dari bangunan tersebut terbuat dari bahan yang tahan api, misalnya dari beton tahan api ataupun dari logam baja yang tahan api, maka api akan cenderung mencari tempat lain untuk meneruskan panas tersebut atau heat transfer tersebut. Dan selanjutnya api akan mencari bahan-bahan yang mudah terbakar sebagai bahan bakar berikutnya untuk terjadi semakin besarnya proses kebakaran tadi. Dan apabila di ruangan tersebut sudah habis bahan bakar tersebut, maka dia akan mencari lokasi lain, misalnya bisa di sekelilingnya atau di bawahnya, begitu. Baik, sejauh ini Ibu kira-kira apa saja benda-benda yang bisa menyebabkan benda-benda atau unsur yang menarik api tersebut, Bu? Ya, bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, ya, itu bahan-bahan yang sangat mudah meneruskan api, ya, menyebarkan api. Kemudian furniture, karpet, korden, dan interior di bagian dalam gedung yang sifatnya mudah terbakar tadi, seperti kayu, kertas, sofa, karpet, kemudian korden gitu ya. Itu semua adalah merupakan bahan bakar yang sangat mudah untuk terbakar apabila terkena api. Baik, kalau misalnya dilihat dari struktur bangunan di Kejaksaan Agung yang sudah cukup tua ya Ibu ya, sudah lebih dari 50 tahun. Apakah itu bisa menjadi penyebab api semakin cepat menyebar, ditambah lagi pernah 2 kali terjadi kebakaran sebelumnya? Oke, antara sistem proteksi kebakaran dengan bangunan gedung itu sebetulnya tidak ada hubungan. Umur atau usia bangunan itu bisa saja tua, tetapi asal dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang baik, maka kebakaran dapat dihambat atau tidak menyebar. Banyak perpustakaan, kemudian museum yang juga bangunannya sudah tua, tetapi karena sistem proteksi kebakarannya baik, maka penyebaran api itu tidak terjadi, begitu. Baik, Ibu di sini diketahui kebakaran terjadi selama 12 jam dengan menerjunkan 65 unit mobil pemadam kebakaran yang dikirim secara bertahap sebanyak 8 kali. Biasanya pada saat pertama pemadam kebakaran datang, itu yang akan dilakukan sentralisasi, Bu. Di Kejaksaan Agung ini apa yang kira-kira menyebabkan sentralisasi tidak sulit dilakukan hingga akhirnya seluruh gedung terbakar, Ibu? Ya, artinya begini, ada keterlambatan di dalam respons awal. Oke. Ya, sebetulnya api itu bisa menyebar dalam waktu yang cukup cepat. Ini banyak mungkin yang tidak diketahui oleh kita semua, bahwa dalam waktu kurang dari 8 menit, itu satu ruangan bisa terbakar habis apabila memang di dalam ruangan tersebut terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi hitungannya adalah kurang dari 8 menit kita harus melakukan respons untuk memadamkan api. Harus terlatih. Jadi gedung ini harus mempunyai tim emergency response atau tim penanggulangan kebakaran yang sigap. Dalam hitungan beberapa menit di awal itu merupakan waktu yang kritis untuk memadamkan api. Karena apabila api sudah membesar, maka dia akan berkobar, dan apabila sistem proteksi kebakaran ini juga tidak bekerja, dan kemudian tidak ada juga yang secara manual dari tim penanggulangan kebakaran yang memadamkan api, maka api akan membesar, dan ketika sudah membesar maka akan lebih sulit untuk dikendalikan. Nah, saya mendengar bahwa ketika pada malam itu bahwa Dinas Pemadam Kebakaran itu baru mengetahui ketika ada warga yang melapor. Jadi tidak langsung komunikasi keadaan daruratnya itu langsung dari gedung Kejagung. Baik, padahal seharusnya ada early warning system yang langsung connect ke pemadam kebakaran ya Bu ya, untuk gedung pemerintahan sekelas Kejaksaan Agung ya Bu ya? Ya, idealnya memang seperti itu. Jadi ada yang otomatis terhubung apabila kalau ada alarm ataupun detektor kebakaran yang menyatakan bahwa situ ada kebakaran. Idealnya seperti itu. Atau paling tidak tim emergency response, tim penanggulangan keadaan darurat gedung mengetahui respon apa yang harus dilakukan pertama kali ketika terjadi kebakaran. Jadi ada pembagian tugas. Ada yang memadamkan dan ada yang menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Sehingga tidak terjadi delay. Ya.
Baik, Bu Fatma, kita memang masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Pertanyaan besarnya sekarang adalah gedung ini dibakar atau terbakar. Apakah dari profesi Anda, apakah ada cara untuk membedakan bahwa antara gedung yang terbakar dengan gedung yang sengaja dibakar? Apakah ada hal-hal yang bisa dibaca seperti itu? Iya, harus dilakukan investigasi. Nah, ketika dilakukan investigasi, dilakukan pengambilan sampel dari lokasi kejadian kebakaran, kemudian diperiksa di laboratorium. Apakah di situ ada jejak-jejak, misalnya kalau dibakar dengan menggunakan bensin ataupun dengan bahan-bahan mudah terbakar lainnya, hidrokarbon, maka akan ada jejak-jejak hidrokarbon di situ. Harus diperiksa di laboratorium. Tanpa itu kita tidak bisa menduga apakah sebuah kejadian kebakaran disebabkan oleh karena sengaja dibakar atau memang terbakar. Begitu, harus ada pemeriksaan lanjutan. Baik, Ibu Fatma, menurut informasi yang kami dapatkan bahwa memang sedang ada renovasi karpet atau wallpaper di lantai 6 gedung Kejaksaan Agung. Apakah ini yang menyebabkan ada senyawa hidrokarbon itu kemudian di lantai 6 yang kemudian membuatnya semakin cepat merambat ke lantai bawahnya? Ya, bisa jadi bisa seperti itu karena pemasangan karpet mungkin kan juga menggunakan lem yang mengandung pelarut ya. Pelarut ini umumnya juga adalah golongan dari hidrokarbon. Nah, apabila di situ ada percikan api sedikit, maka akan men-trigger proses pembakaran tadi. Jadi memang itu salah satu di dalam tiga api ataupun tetrahedron api harus ada sumber apinya, harus ada oksigen, di mana-mana kita ada oksigen, dan juga ada bahan yang dapat terbakar dan terjadi reaksi pembakaran atau chain reaction. Baik, terima kasih Ibu Fatma Lestari telah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Pemirsa, sementara itu hari ini penyidik Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Pinangki diperiksa terkait aliran dana dari Joko Chandra. Pemeriksaan Jaksa Pinangki dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Pinangki diperiksa terkait dugaan penerimaan gratifikasi dari Joko Chandra. Penyidik juga bakal memastikan kepada Jaksa Pinangki terkait data penerima aliran dana Joko Chandra yang diperoleh dalam penyelidikan dugaan aliran dana dari Joko Chandra. Bareskrim Polri sebelumnya telah meminta izin kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memeriksa Jaksa Pinangki. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung menyebut pihaknya akan memfasilitasi penyidik dalam pemeriksaan Jaksa Pinangki. Sebelumnya polisi memeriksa 3 tersangka dugaan suap penghapusan red notice Interpol atas nama terpidana korupsi Joko Chandra di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selasa lalu. Ketiganya adalah pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka pemberi suap serta 2 petinggi Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka penerima suap. Usai dicecar puluhan pertanyaan selama lebih dari 10 jam, para tersangka tidak ditahan polisi karena dinilai kooperatif. Tapi penyidikan saya nggak bisa sampaikan karena itu bagian dari. Pemirsa, dalam gurita kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan PK Joko Chandra. Sementara pengusaha Tommy Sumardi menjadi tersangka karena diduga memberikan suap kepada perwira tinggi polisi. Kejaksaan Agung masih mendalami perihal perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri dan aliran dana yang diduga diterimanya. Pinangki sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dan telah diperiksa beberapa kali. Dari pemeriksaan, Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Terkait Joko Chandra, Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Joko Chandra pada Juni 2020. Padahal narapidana kasus hak tagih Bank Bali itu masih berstatus buronan kala itu. Sementara pengusaha Tommy Sumardi yang diperiksa Bareskrim Polri pada Selasa lalu bersama 2 perwira tinggi polisi hingga kini belum ditahan karena dianggap kooperatif. Tommy Sumardi sudah menjadi tersangka sebagai pemberi suap terkait surat jalan dan pencabutan red notice Joko Chandra. Tommy dan Joko Chandra diduga saling mengenal dan sudah lama berbisnis bersama. Tim Liputan iNews melaporkan.